Perjalanan kami kali ini bukan hanya perjalanan biasa. Awalnya kami datang tanpa banyak rencana. Namun semakin dalam kami melangkah, semakin jelas terasa ada sesuatu yang berbeda di sini. Kampung Mas Pati merupakan salah satu kampung bersejarah di Surabaya yang kini menjelma menjadi kampung wisata tematik berbasis kearifan lokal. Disinilah terdapat bangunan kuno dan sejarah yang belum banyak orang ketahui. Kita disambut oleh sebuah rumah kuno yang masih berdiri tegak, menyimpan kisah dari masa lalu. Dibangun pada tahun 1990, rumah ini merupakan harmoni budaya, arsitektur bergaya Eropa, penataan pintu dan jendelanya yang menggunakan Feng Shui Tionghoa, ukiran ala Jawa, dan nuansa warna yang terinspirasi dari budaya Arab membuat rumah ini memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Salah satu hal menarik di sini adalah rumah adat yang masih terjaga keasliannya. Berbeda dengan rumah modern, rumah tradisional ini sepenuhnya bergaya Jawa 90%. Materialnya terbuat dari kayu. Filosofinya pun sangat dalam. Untuk masuk, kita harus menunduk seperti sopan santun orang Jawa saat melewati sesama. Sebuah warisan yang tak hanya indah, tetapi juga memiliki penuh makna. Hanya rumah kuno, di sini juga terdapat kafe dan omah gudeg, sebuah ruang edukasi sekaligus tempat bernostalgia dengan masakan tradisional Jawa. Di dalamnya tersusun rapi perabotan khas dapur Jawa tempo dulu, seperti gendil, anglo, dandang, dan panci gerabah. Menariknya, bangunan yang kini difungsikan sebagai kafe ini dulunya adalah rumah tinggal yang dibangun pada awal abad ke-20. Angka 1901 yang tertera di bagian depan menandakan usia bangunan yang sudah lebih dari satu abad. Jauh dari omah gudeg dan kafe, jejak sejarah lain kembali menyapa, yaitu Sekolah Ongkolulu, sebutan untuk sekolah raya zaman kolonial yang diperuntukkan bagi masyarakat pribumi. Inilah rumah bergaya jengki, hasil dari gerakan arsitektur Indonesia yang berkembang pada era 1950-an hingga awal 1960-an pada pasca kemerdekaan. Nama jengki sendiri berasal dari kata Yankee yang merujuk pada pengaruh budaya Amerika setelah Indonesia lepas dari kolonialisme Belanda. Mempunyai ciri khas antara bagian atas sama bawah, tingginya sama, dan memiliki banyak ventilasi untuk sirkulasi udara. Dari rumah jengki yang penuh dengan cerita sejarah, kita lanjut ke salah satu tempat andalan kampung Mas Pati, yaitu penginapan homestay. Dulu, rumah ini pernah menjadi dapur umum untuk ibu-ibu yang masak dan mendukung para pejuang di pertempuran 10 November. Sekarang, menjadi tempat singgah bagi banyak pedagang Indonesia dari timur. Setelah melihat langsung homestay yang menjadi tempat singgah favorit di kampung Mas Pati, kini kita menuju pesarahan tempat peristirahatan terakhir Mbah Buyut Suruk dan Mbah Sentono, pasangan suami istri yang dulu mengabdi pada Keraton Surabaya. Mereka diyakini sebagai tokoh awal yang membuka dan merintis kampung Mas Pati. Mbah Buyut Suruk dikenal sebagai sosok bijak dan disegani masyarakat. Hingga kini, makam ini masih dirawat dengan penuh hormat dan setiap tahun menjadi tempat ziarah warga sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa beliau. Inilah pesarahan kampung Mas Pati. Di sini terdapat greenhouse hidroponik. Di dalamnya berbagai tanaman tumbuh subur, dirawat bersama-sama oleh warga. Tak hanya itu, di depan rumah-rumah warga tumbuh tanaman obat keluarga atau yang biasa disebut dengan toga. Daun-daun yang tak sekedar menghijaukan, tetapi juga menjadi sumber pengobatan alami dan penghasilan tambahan.
Masmati juga aktif menjaga lingkungan lewat bank sampah. Tempat sampah rumah tangga dipilah, dikumpulkan, dan dikelola agar tetap bernilai dan tidak terbuang sia-sia. Untuk menopang ekosistem ini, warga juga membudidayakan ikan lele yang hasilnya digunakan untuk konsumsi, dijual, bahkan mendukung sistem tanah hidroponik. Semuanya berjalan harmonis dan saling menghidupi. Langkah kita akan membawa peta kampung yang penuh warna-warna, dihias, dan digambar dengan kreativitas warga sendiri. Dinding-dinding menjadi kanvas, barang-barang bekas disulap menjadi ornamen. Setiap sudutnya bercerita tentang semangat untuk tetap indah meski dengan keterbatasan. Tempat ini juga menjadi ruang berkumpul, bukan hanya tempat untuk berbagi cerita, tetapi juga menjadi tempat latihan menari untuk anak-anak, para ibu berkreasi, dan komunitas. Di tengah jejak sejarah yang begitu kuat di Kampung Masmati, kehidupan warganya terus berdetak dengan penuh warna. Tempat ini bukanlah kampung yang dibekukan oleh masa lalu, melainkan ruang hidup yang terus berkembang tanpa kehilangan jati diri. Di sini, kami bukan hanya datang untuk melihat, kami datang untuk merasakan, terhubung, dan menjadi bagian dari cerita yang masih terus ditulis di jantung kota Surabaya.